ada yang mau gue tekenin dulu ya. Jadi uang yang masuk ke kripto itu kan kalau misalnya kita diinvestasi di saham tuh dibilangnya uang yang siap hilang kan. Kalau ke kripto tuh sebenarnya kita sebutnya yang beda, yaitu uang yang kalian siap kena drawdown 70% sampai 80%. Kenapa? Karena Bitcoin pun akan ada waktunya drawdown. Kita lihat CAGR-nya kan tinggi sekali, ya. Bisa 150 sampai 300% ke depannya. Itu historical. Mungkin yang nanti ke depannya bakal turun 50%. Tapi harga yang harus dibayar untuk return absolut yang tinggi seperti itu adalah apa? Volatilitas. Jadi ketika kalian udah decide ke kripto, kalau saham kan enggak. Kalau kripto tuh uang yang kalian siap hilang. Bukan siap hilang doang, siap turun 70%. Misalnya 100 juta disisihkan. Siap nggak 100 juta jadi 30 juta? Karena akan ada waktunya seperti itu. Kripto itu pasti volatil. Asetnya nggak bisa naik terus kalau dia nggak volatil. Aset yang stabil ya dia nggak akan, returnnya nggak akan pernah besar. Nah, karena kita lihat kripto siklusnya unik. Kenapa dia bisa 30 juta dari 7 miliar? Karena kira-kira 2021 tuh begini, ya kan? 2024 tuh altcoin tuh begini, sekarang begini turun. Sekarang tuh lagi di sini nih. Kira-kira gambar altcoin tuh begini sebenarnya. Ketika 2021, wah itu benar-benar semua orang masukin duitnya. Kenapa? Karena US kan ngasih stimulus ke masyarakatnya. Semua orang dikasih $1.000. Apa yang terjadi ya dicemplungin. Apakah sekarang ada gituan? Enggak. Jadi kan kita lihat suku bunga kan tinggi kan. Plus sebelum juga diturunin dulu kemarin. koinnya nggak sebanyak sekarang. Iya. Pilihan tuh dikit dulu. Pilihan dikit. Dulu dikit. Sekarang pilihan berapa? Ada berapa? 20 juta lebih. Ini kita masih ngomong yang masih bisa di trade ya. Iya. Kira-kira bisa di trade itu udah 20 juta. Tapi kalau yang udah bikin nggak jelas kita nggak tahu. Miliaran kali ya. Tapi yang bisa at least di trade itu udah 20 juta koin. Ini 20 juta koin sekarang. Di sini. Jadi pilihannya banyak sekali. Uangnya tambah sedikit, pilihannya tambah banyak, otomatis apa? Banyak yang turun. Ya. Gitu. Makanya kita selalu saranin simple ya. Kalau kalian masih mulai, itu biasa 70% selalu di Bitcoin. Kenapa? Karena kripto tuh gini, kripto tuh secara directional itu pasti benar. Karena ini kan teknologi yang bakal ngubah dunia. Ini kepercayaan gue, teknologi pasti ngubah dunia. Jadi kalau secara directional maksudnya apa? Kita time frame panjang, 10 tahun, 20 tahun, kripto sendiri tuh pasti benar. Nah, tapi jangan jadi orang yang salah kayak gue di tahun 2018. Ya. Gue tuh beli Ayuta, Augur, Made Safe Coin, banyak lah. Tapi yang paling gede tuh di IOTA, itu gue hilang semua duitnya. Itu koin top 10 semua, kalian nggak ada yang tahu namanya itu sekarang. Karena itu cara kerjanya, gitu. Jadi kalau kalian nggak kehilangan token kalian, kalian pasti menang. Karena kalau ditarik panjang, ini asetnya akan jauh sekali. Makanya, kenapa 70% Bitcoin? Itu supaya nggak hilang asetnya. Karena ini yang stay, gitu. Yang ini kalau untuk pemula ya, 20% ini kalian bisa pilih. Ini yang besar-besar antara bisa ETH atau Solana atau Sol atau misalnya BNB. Yang udah terjamin lah. Tapi BNB bisa hilang nggak? Bisa. Kalau misalnya Binance kenapa-napa, CZ kenapa-napa, ini hancur. Ini CZ nih kena penjara habis lagi. Iya. Gitu. Jadi kalian cari mungkin di sini nih. Nah, tesisnya kenapa orang banyak masuk ETH ini kan bisa diprogram waktu itu. Beda seperti Bitcoin. Kenapa akhirnya orang Solana? Karena ini lebih retail friendly, kesannya lebih retail base. Gitu. Nah, mungkin 10% ini baru uang bebas nih. Ini yang gue saranin. Karena orang kayak gue sama dia juga gatel. Kita juga pasti cari gitu loh, barang-barangnya. Jadi nggak apa-apa kalian pisah misalnya antara 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ini uang main-main nih sisanya. Kemungkinan kalau kalian masih di awal-awal nggak ngerti risk per trade segala macam, kemungkinan ini tuh jadi 0. Nah, tapi kan ininya naik nih 2-3 kali. Ini mungkin udah naik 2 kali juga. Ya. Ini 2 sampai kalau soalnya mungkin 6 kali. Untung nggak overall portofolio? Pasti untung. Jadi secara directional kalian tuh pasti untung. Cuman kalau kalian dapat emang begini yang hoki, yang muncul misalnya lu nangkap Aster kemarin, lu nangkap Hyperliquid, WLFI, ya kan 16 kali itu. Kalau ikut dari apa? Ya. Presale Kita kan pertama ikut ya. dari presale ya, 16 kali itu naiknya. Walaupun kalau kalian cari kan turun kan, tapi itu udah 16 kali naiknya. Nah, tapi uang yang kalian masukin di semua ini yang 70, 20, 10 ini usahakan uang yang kalian siap minus 70%. Semua di kripto. Jadi gimana caranya kita dapat uang di kripto? Misalnya pengusaha. Berapa uang yang lu siap minus ini? Nah, uang yang siap minus ini masukin sebanyak-banyaknya. Tapi yang siap ya minus. Karena kita juga masuk ke kripto, kita siap minus. Ya. Kita punya stabilitas cash. Siap hilang ke Kita nol bahkan. siap hilang gitu. Uangnya itu kita siap hilang. Jadi kita tuh udah desain hidup kita. Dimana kalau portofolio kita yang kalian ada di sini, yang kita kelola sekarang ini, kenapa-napa, kita tuh nggak bakal jadi orang susah. Gitu. Ya. Jadi harus dibikin fondasinya dulu yang rapih.
sebelum kalian masuk ke sebuah aset, jangan berharap ini untuk jadi tempat buat jadi kaya, enggak. Ini tempat untuk ngalahin tradisional pasti. Kenapa? Karena kalau secara directional dunia, emang kripto tuh masuk salah satu aset yang paling bagus. Kenapa? Karena ini masa depannya uang kan. Nggak ada yang lebih opportunity yang lebih gede dari kripto.